Ya, jadi memang Semarang itu ya kota tempat lahirnya komunisme, terutama Partai Komunis Indonesia. Jadi Semarang itu menjadi tempat lahirnya Partai Komunis Indonesia yang berawal dari Sarekat Islam. Jadi kalau kita ketahui, ketua pertama dari PKI itu kan Semaun. Nah, Semaun itu dia juga sekaligus sebagai ketua Sarekat Islam cabang Kota Semarang. Nah, kalau kita melihat kenapa kok Sarekat Islam yang ada di Kota Semarang itu bisa sangat dekat dengan kelahiran PKI, karena kita harus lihat Sarekat Islam itu punya ciri khas yang beda-beda. Kalau kita lihat Sarekat Dagang Islam awalnya itu yang di Haji Samanhudi di Solo, itu basicnya adalah perdagangan. Kemudian ada juga Sarekat Islam yang ada di daerah pedalaman, misalkan di daerah Banjarnegara, di daerah Purbalingga, itu basisnya adalah penggeraknya itu adalah kalangan penghulu, ulama pemimpin yang resmi menjadi pegawai pemerintah. Nah, tetapi kalau di Semarang, penggeraknya itu adalah Semaun yang notabene itu adalah dekat dengan gerakan buruh. Dia itu salah satu pentolan dari VSTP. VSTP itu organisasi Serikat Buruh Kereta Api, di mana dia aslinya itu sudah bekerja dulu di Surabaya, kemudian pindah di Kota Semarang. Jadi Semaun itu selain sebagai ketua Sarekat Islam di Kota Semarang, dia juga sebagai aktivis dari VSTP, Federasi Serikat Buruh. Buruhnya itu buruh kereta api atau tram ya. Federasi Tram dan Kereta Api itu menjadi salah satu mengapa PKI itu sangat dekat dengan Sarekat Islam yang ada di Semarang. Nah, kemudian Semaun itu dapat dikatakan sebagai mentinya dari Sneflit. Mentornya itu Sneflit, mentinya adalah Semaun. Dia sudah mulai berkenalan dengan Sneflit sebagai pimpinan ISDV itu sejak di Surabaya. Jadi sebelum dia ke Semarang, dia sudah kenal dengan Sneflit, kemudian semakin intens perkenalannya sehingga pada saat itu juga menjadi bagian dari ISDV. Nah, jadi kalau kita melihat pada masa itu memang diperbolehkan ada keanggotaan ganda antara Sarekat Islam dengan organisasi yang lain. Nah, pada saat itu Semaun itu menjadi pimpinan sekaligus Sarekat Islam dan juga nanti kita melihat ada di Serikat Buruh VSTP dan kemudian dari ISDV. ISDV itu ada semacam partainya lah, organisasi yang sosial demokratnya yang itu didirikan oleh Sneflit. Nah, dari situ kemudian gerakan-gerakan khas Sarekat Islam yang di Kota Semarang itu juga unik, beda dengan gerakan-gerakan yang lain. Kalau kita lihat gerakan Sarekat Islam yang di Solo itu kan gerakannya perdagangan untuk melawan gerakan masyarakat Cina pada saat itu. Sementara kalau di daerah Banjarnegara atau di daerah Purbalingga, itu penelitian saya juga melihat itu gerakannya itu untuk menghalau gerakan kristenisasi. Sehingga yang menggerakkan itu dari kalangan penghulu. Nah, tapi kalau di Semarang, gerakannya itu adalah gerakan pemogokan. Jadi ada pemogokan buruh itu banyak terjadi di Kota Semarang. Ini yang menarik ya. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa gerakan Sarekat Islam itu sangat dekat dengan gerakan-gerakan model-modelnya adalah dari komunisme. Karena memang basisnya masyarakatnya itu adalah masyarakat yang berbasis dari buruh. Nah, dari situlah kemudian basis massa dari Sarekat Islam yang sudah kuat didukung dengan tadi gerakan-gerakan buruh, maka pada saat yang bersamaan Semaun itu juga menguatkan ada yang namanya nanti akan menjadi Partai Komunis Hindia. Nah, lalu kemudian kenapa kok akhirnya pecah? Jadi ada istilahnya Sarekat Islam Merah, Sarekat Islam Putih, itu karena ada disiplin partai. Jadi pada waktu itu di tahun 20-an ada disiplin partai, artinya orang itu ya harus milih mau Sarekat Islam atau organisasi yang lain. Karena pada awalnya itu nggak ada organisasi, tidak ada disiplin partai seperti itu. Nah, jadi itu yang kemudian mengakibatkan Sarekat Islam itu tumbuh, berkembang, dan kemudian kalau sekarang kita bisa melihat itu peninggalan-peninggalannya itu masih ada di daerah mana itu, Kamu Gendong itu ya, di sana kan ada gedung Sarekat Islam. Itu gedung yang didirikan oleh Semaun kira-kira tahun 1918 dan selesainya itu di tahun 1920-an. Nah, jadi kita masih bisa melihat di situ, dan kemudian Tan Malaka juga pernah menjadi guru pengajar di sekolah Sarekat Islam di sana, dan dari situ kemudian menginspirasi sekolah-sekolah Sarekat Islam yang lain, termasuk juga menginspirasi Ki Hajar Dewantoro untuk mendirikan Taman Siswa. Jadi salah satu munculnya
PKI juga diiringi dengan penguatan pendidikan, bukan hanya gerakan buruh tapi juga gerakan pendidikan. Itu di Kota Semarang karena memang basisnya itu adalah basis kota industrial dan kemudian gerakannya Sarekat Islam itu adalah gerakan buruh. Ini kemudian menguatkan di situ. Jadi kedekatan-kedekatannya di situ. Apalagi kalau kita lihat kan memang pada masa pergerakan Islam itu memang dekat dengan komunisme. Misalkannya di Solo ada Haji Misbah. Kemudian pemberontakan yang ada di daerah Banten kemudian itu kan banyak yang orang-orang yang pemberontakan PKI yang pertama itu banyak orang-orang yang bergelar haji yang kemudian dibuang. Ya, ini yang kemudian mengakibatkan itu. Jadi kalau kita lihat Semarang memang menjadi awal mula munculnya komunis. Walaupun PKI itu tidak berjalan lama karena tadi ada kebijakan keras dari Belanda di tahun 1927 ketika komunisme itu PKI itu melakukan pemberontakan. Jadi di situ. Jadi awal mulanya basis masyarakatnya memang masyarakat kelas pekerja, di mana itu menjadi kesamaan basis dengan munculnya komunisme. Jadi dari Kota Semarang, karena ada tokoh Semaunnya itu yang dia kemudian menjadi tokoh penggerak, dia kemudian mendirikan nanti ada yang namanya Partai Komunis Hindia. Nah dari situlah karena sudah ada basis awalnya SI Kota Semarang, kemudian berkembang menjadi SI Merah. Nah SI Merah itu nanti menjadi Partai Komunis Hindia. Partai Komunis Hindia berubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi memang awal mula lahirnya itu dari Kota Semarang. Dan kalau kita lihat, ini yang menarik Mas. Di pemilu tahun 55, partai nomor 1 di Kota Semarang itu PKI. Ya, partai yang ada di Kota Semarang itu PKI. Dan kemudian yang menarik juga, ini nanti kita melihat, ada peningkatan yang cukup signifikan dari pemilu nasional 55, kemudian di pemilu daerah tahun 57, di Kota Semarang juga masih PKI. Jadi kalau kita lihat secara wilayah provinsi, mungkin di tahun 55 partai nomor satunya itu PNI, Provinsi Jawa Tengah. Tapi kemudian kalau kita lihat di Kota Semarang, maka yang nomor 1 itu adalah PKI. Baik itu di pemilu nasional 55 maupun di pemilu daerah 57. Jadi semuanya itu memang sampai 112.000 kalau tidak salah itu yang di pemilu daerah itu yang memilih PKI. Jadi PKI menjadi partai nomor 1 di Kota Semarang di tahun 57 di pemilu daerah. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang basis massa masyarakat itu masih kuat. Walaupun di tahun 48 itu kan PKI ibaratnya terlibat dalam skandal ya. Ada peristiwa Madiun 48. Kemudian tenggelam lagi. Baru muncul memang di tahun 50 ketika Aidit mengambil posisi sebagai pimpinan PKI. Nah yang menarik adalah di awal ketika Aidit mengambil posisi sebagai ketua atau pimpinan PKI, Politbiro dari PKI, itu konsolidasi awalnya itu dilakukan juga di Semarang. Ada rapat raksasa di Semarang yang kalau di berita itu ya sampai ada yang menyatakan seratusan ribu orang itu hadir pada rapat raksasa di Semarang, sehingga nggak mengherankan kalau kemudian Semarang itu menjadi basis dari suara PKI pada periode tahun 50-an. Nah, tapi kemudian kan dalam perkembangannya ketika ada situasi politik yang terjadi tahun 65, itu yang menarik bahwa langsung seketika ada membalik telapak tangan ya, yang tadinya kemudian mendukung kemudian berubah menjadi menentang. Karena memang kenapa kalau kita melihat bahwa kita itu ya tidak terlalu ideologis banget ya. Kita memilih partai atau menjadi anggota partai itu kebanyakan ya memang tidak terlalu ideologis dalam itu, sehingga memang kalau kita lihat walaupun PKI itu menang di pemilu tahun 55 dan 57 di Kota Semarang, tapi kemudian jejaknya itu langsung hilang seketika. Coba kalau kita mau lacak sekarang, di mana kantor PKI-nya Semarang itu kan kita juga susah. Yang kalau kita mau ada pernyataan dari seorang veteran itu kan di Jalan Blimbing ya. Mungkin nanti bisa lihat di sana, itu sekarang kan didiami oleh seorang veteran Semarang yang dulu juga ikut melakukan pengejaran DNA Aidit waktu itu. Sepanjang informasi yang saya dapat itu ya baru itu yang menyatakan bahwa disinilah kantor dari PKI.
Artinya yang dulu gemilang kemudian sekarang tiba-tiba kan kita nggak tahu jejaknya di mana. Termasuk bukan hanya PKI, Mas. Gerwani itu juga lahirnya dari Kota Semarang. Kongres awal mempersatukan beberapa organisasi, 6 organisasi itu menjadi Gerwis. Jadi Gerwani itu awalnya adalah Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Lalu kemudian berubah namanya menjadi Gerwani. Walaupun secara resmi mungkin kita tidak melihat bahwa Gerwani itu dekat dengan menjadi bawahannya resmi PKI, tapi memiliki kedekatan. Itu yang masih kontroversial ya, apakah Gerwani itu anggota atau bagian secara resmi institusional dari PKI atau bukan. Tapi setidaknya kita melihat bahwa Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani itu berkembang awalnya itu juga dari Semarang.